Kami percaya kepadamu Bapa. Dan pada hari ini kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Ora basikarara barara. Oriara basikarara bakarara bakarara basikarara. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa hati kami dan hidup kami di hadirat-Mu. Dan kami mau menyatakan dengan iman dari hati kami, Engkaulah Tuhan, Allah Bapa penolong kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
kita sembah Tuhan. Ialah masih ajaib dan perkasa. Sungguh Kau Allah yang hebat. Yesus. Sungguh kami percaya kepadamu Bapa. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Engkau adalah Tuhan perisai di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, hari ini kami datang di hadirat-Mu, dipenuhi dengan kasih-Mu, dan kami datang meninggikan nama-Mu. Urapi ya Tuhan pesan-pesan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak James Ambarita yang telah menyampaikan pesan firman. Dan kami akan terus duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi ya Tuhan, dan berikan pengertian kepada kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kalau kita melihat tentang iman, ya, maka iman itu adalah karakter dari Tuhan sendiri. Karena pada saat Tuhan menciptakan alam semesta ini, maka Dia menciptakan itu dengan iman. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan, maka Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa pada saat Tuhan melihat iman, maka Dia mulai bekerja dalam kehidupan seseorang. Pada saat Tuhan melihat ada iman, maka Tuhan itu hadir dan Tuhan mulai memberkati dan menyertai. Abraham itu dibenarkan karena imannya. Seringkali dalam hidup ini, banyak orang berpikir bahwa cara Tuhan bekerja itu adalah dengan melihat prestasi, dengan melihat kinerja. Tetapi tidak. Cara Tuhan itu bekerja itu selalu berdasarkan iman. Oleh sebab itu, Yesus berkata ketika anak manusia datang yang kedua kalinya, maka yang dicari oleh anak manusia itu adalah apa, saudara? Iman. Apakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Nah, hari-hari ini, kita harus tahu apa yang menjadi musuh dari iman. Nah, tadi Pak James sudah sampaikan Matius 14, ya. Saya ajak kita lihat sebentar lagi. Di Matius 14 ini kita tahu apa yang terjadi dengan kisah dari Petrus, saudara. Ya. Jadi Petrus itu adalah seorang yang dia itu cukup nekat. Ya. Apa saja saudara lihat Petrus selalu ada di depan. Nah, apa yang terjadi di Matius 14 di ayat yang ke-24. Maka pada saat murid-murid itu sudah ada di tempat yang jauh ya, dengan perahu mereka. Maka tiba-tiba di ayat 25 kita melihat Yesus itu mulai datang berjalan di atas air. Itu jam 3 malam. Ya. Nah pada saat itu maka murid-murid mulai ketakutan. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Kemudian Petrus itu mulai berkata, sesudah Yesus katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Maka Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Petrus itu sudah berjalan di atas air? Di ayat berikutnya katakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin
takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di ayat 29 dikatakan, pada saat Petrus itu berjalan di atas air karena firman, janji dari Tuhan, semuanya oke. Tetapi di ayat 30 katakan, perasaan ya dari tiupan angin dan gelombang itu membuat dia menjadi takut. Saudara yang terkasih, musuh dari iman itu adalah ketakutan. Oleh sebab itu, kita melihat setiap kali kalau Yesus hadir, selalu dia berkata jangan takut. Tapi kalau setiap kali musuh, iblis yang hadir, maka iblis selalu menanamkan ketakutan pada umat manusia. Saudara lihat apa yang terjadi pada hari-hari ini di dunia ini. Yang ada itu adalah ketakutan. Ketakutan akan penyakit yang menular. Ketakutan akan segala sesuatu yang ada di sekeliling. Dan apa yang terjadi di dunia ini hari-hari ini? Panik, saudara. Panik. Bursa keuangan itu rontok sampai seluruh pejabat pemerintahan sudah bingung, saudara. Dan anggota dari bank sentral semuanya sudah nggak tahu jurus apa lagi yang mau diterapkan. Karena bursa itu rontok terus. Seluruh dunia merah. Bahkan kita mendengar kabar Italia dalam satu hari turun 11%, saudara. Bursa saham, nggak pernah terjadi. Dan kalau kita melihat Italia yang selama ini turisnya berjuber-juber ya, di Roma, di Milan, ya, hari-hari ini sepi dan sunyi senyap. Sunyi senyap. Airport itu sunyi senyap dan banyak yang berlomba untuk keluar, bukan berlomba untuk masuk, saudara. Keluar dari airport. Satu wilayah Italia Utara, Northern Italy, 16 juta orang di karantina. Saudara bisa bayangkan 16 juta orang. Medan aja 2 juta, saudara, penduduknya. Ya, jadi itu 16 juta, saudara bisa bayangkan berapa kali lipat. Ya. Ini bukan size lapangan lagi yang di karantina, 50.000 orang. Ini sudah 16 juta, saudara. Nggak bisa keluar masuk. Pertandingan-pertandingan bola yang selama ini begitu ramai. Bisa 100.000 orang yang hadir. Sekarang tanding, nggak ada orang yang nonton, saudara. Mereka hanya tanding dengan tim masing-masing saja. Dan satu wasit. Olimpiade yang ada di Jepang, hari ini banyak yang galau, komite Olimpiade. Ini jalan terus atau bagaimana? Kejuaraan sepak bola Eropa yang sudah di depan mata, ini juga lagi galau. Ini lanjut atau gimana? Atau kita pending, tunda. Karena banyak pertandingan sudah ditunda dari klub di seluruh dunia. Negara-negara mulai ban penduduk-penduduk dari bangsa-bangsa tertentu yang mereka anggap itu adalah pusat penyebaran. Saudara, pada saat keadaan dunia mengalami seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita harus ingat pesan dari Gembala Pembina. Kita harus lihat dan doakan Mazmur 91. Amin. Dan kalau kita memperhatikan Mazmur 91 ini, syarat utama di dalam pelindungan Tuhan di ayat pertama. Mari kita baca. Ayat 1 dan 2. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kembali ke ayat 1 dikatakan, syarat yang pertama itu adalah kita harus memiliki intimasi dengan Tuhan. Kata bersama-sama, intimasi. Keintiman, saudara. Duduk. Saya bersyukur Bapak Ibu menara doa Selasa ini datang dan duduk. Amin. Banyak orang sulit untuk duduk, saudara. Ya atau ya? Karena banyak kegiatan, banyak aktivitas.
Banyak target yang mau dicapai. Banyak omset yang mau diraih. Banyak meeting yang mau dihadiri. Banyak agenda yang perlu dikejar. Banyak sekali prospek yang perlu dijumpai. Dan banyak Instagram yang perlu dibaca. Nggak ada di sini saudara, sana sini banyak. Amin. Ya, ada orang bisa baca Instagram 2 jam saudara. Ya. Tapi Tuhan katakan apa? Duduk. Katakan pada yang di sebelah saudara, duduk. Amin. Duduk saudara. Stay. Bermalam. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya katakan dwell. Tinggal. Ya. Tinggal. Jangan kemana-mana, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena pada saat kita tinggal di dalam secret place of the Most High, El Elyon. Saudara, di Mazmur 91 semua nama-nama Tuhan ada di sini. El Shaddai, ya, of the Almighty, Shaddai. Ya. Pada saat kita ini ada di dalam naungan dari El Elyon, El Shaddai. Ya. Maka apa yang terjadi? Ayat 2 katakan, nggak ada yang bisa nembus saudara. Karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Perisai. Kalau di dunia ini perisai dari baja itu bisa menangkis semua panah-panah api. Panah-panah yang runcing, yang tajam. Ya. Maka perisai dari Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Perisai dari Tuhan itu dapat menangkis semua yang dari musuh. Dan Tuhan itu adalah kubu pertahanan kita. Artinya, tidak ada yang bisa menembus pada saat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan perisai apa yang perlu kita kenakan? Perisai iman. Amin. Shield of faith. Karena Efesus 6 ayat 16 katakan, kenakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. ya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih, pemazmur ketika doakan ayat ini, maka saya percaya dia sedang melihat akhir zaman. Kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini di dunia, saudara, sudah ada di dalam Alkitab. Seseorang yang membaca Alkitab pada hari-hari ini ibarat sedang membaca surat kabar berita besok. Bukan berita hari ini, saudara. Berita hari ini udah biasa, udah lewat. Berita besok, saudara. Karena ini semua ada pesan profetik yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan dunia zaman sekarang. Perang, ekonomi yang kandas, penyakit menular, wabah, kelaparan, dengan senjata-senjata biologis, semua sudah ada di dalam Alkitab. Dan pesan Tuhan untuk kita, setelah kita ini bernaung, kita intim dengan Tuhan, jangan kemana-mana. Hari-hari ini pesan dari pemimpin, gembala pembina, pesan dari Pak Lu, kita banyak di dalam hadirat Tuhan. Kata pada di sebelah saudara, banyak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada orang berkata, saya tidak punya waktu Pak Lu untuk jaga menara atau menara doa. Tapi ngopi 5 jam bisa saudara. Mohon maaf ya. Kalau ngopi itu nggak terasa, benar. Karena kalau ngopi sama 5 orang aja, Pak James, Pak Ben, nanti mulai bahas Amerika sampai Papua, saudara. Ya, semua dibahas, ya kan? Selesai itu olahraga yang dibahas. Setelah olahraga, ekonomi. Setelah itulah baru mulai membahas teman-temannya. Gosip, ya kan? Digosok makin sip. Kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan itu? Ya, kamu tahu nggak apa yang terjadi yang dia? Ya, saudara.
5 jam. Saya dengan Bu Ros, kita udah sepakat saudara. Bahkan di kantor, kalau ada waktu, pekerjaan sudah siap, langsung masuk ke kamar doa. Lebih bagus kita doa. Ya, Ibu Nur Malam tahu ya. Dan teman-teman pendoa-pendoa, ya, Pak James. Kita lebih suka berdoa. Mengapa? Karena hari-hari ini saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan, ada penerobosan, dan ada kemenangan dari Tuhan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ya Tuhan. Di saat aku tak sanggup Yes, Lord. lagi, di situ tanganmu Engkau bekerja, ya Tuhan, dalam hidup kami. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yes, oh Lord. Kini mataku tertuju padamu. Ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa syarat kita ada di dalam hadirat Tuhan? Syaratnya sediakan waktu kita dan perhatian kita. Berikan hati kita untuk Tuhan. Amin. Dan setelah itu, di ayat 5, Mazmur 91 akan terjadi. Di mana Tuhan berkata ini, engkau tak usah takut. Kata pada di sebelah saudara, engkau tak usah takut. Amin. Tak usah takut, Tuhan katakan. Terhadap apa? Kedahsyatan malam. Panah yang terbang di waktu siang. Penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara lihat ayat 6 ini dulu. Ya. Kalau ayat 5 tadi, itu musuh yang kelihatan. Panah api, ya kan? Tetapi ayat 6 ini, sakit penyakit. Dan sakit penyakit ini berjalan di dalam gelap. Artinya tidak kelihatan. Banyak orang, mungkin saudara terlalu banyak lihat film. Mungkin mereka menyangka dan membayangkan, seandainya kita punya kacamata Google, ya kan? Kacamata renang itu, yang tentara-tentara pakai, yang bisa melihat infrared, ya. Kalau ada musuh, bisa kelihatan. Kalau gelap pun bisa kelihatan. Langsung lihat ini. Wah, Pak Daniel ada di sana, pakai baju biru, ya. Langsung, padahal gelap. Google, ya kan? Kacamata spesial. Banyak yang membayangkan kalau kita punya yang seperti itu, kita tahu di mana ini sakit penyakit ini. Ya. Di mana sembunyi. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan sanggup melihat di mana musuh itu berada. Dan Tuhan berkata, engkau tidak usah takut, sebab akulah perisai yang menjaga kehidupanmu. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan. Syarat utamanya itu adalah jangan takut. Sekali lagi kata pada di sebelah saudara, jangan takut. Amin. Jangan takut, saudara. Hari-hari ini gereja di luar negeri, saudara, banyak yang ada ibadah minggu lagi. Gereja-gereja besar tidak ada ibadah. Live streaming di rumah. Ya, live streaming. Kemudian kita melihat konser-konser dibatalkan semua. Ya. Batal. Orang udah beli karcis, beli tiket, batal. Travel fair yang selama ini sampai rebutan. Ya. Pak Wir, biasa travel fair orang jam 6 pagi udah antri. Jam 6 pagi saudara. Titik kartu kredit, ya kan. Tolong belikan 1 lusin ya. Keluarga saya, opung dan semua tulang hura-hura, ya kan. Semuanya ya, pesan ya, amin. Kenapa? Kita mau traveling ke Eropa, kan gitu ya. Sudah antri saudara pagi-pagi.
sekarang di diskon 50%, nggak ada yang mau berangkat. Ya. Disodorkan tiket pun nggak ada yang mau berangkat, kamu aja yang berangkat, ya kan? What's the matter? Apa yang terjadi hari-hari? Fear, ketakutan. Fear is the enemy of faith. Ketakutan itu adalah musuh dari iman. Ketakutan yang membuat Petrus tidak bisa sampai kepada Yesus. Walaupun dia sudah memulai dengan mujizat. Ketakutan itu adalah musuh yang harus kita hadapi hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, cara untuk mengusir ketakutan, kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, mengapa dunia takut hari-hari ini? Karena dunia sudah terlalu egois, saudara. Mohon maaf. Seperti animasi satu perahu. Ya. Semua ada di dalam perahu itu, saudara. Tapi ketakutan ada di sana. Karena masing-masing hanya memikirkan diri sendiri. Perahu teman-teman di depan yang duduk sudah bocor. Tapi biarkanlah mereka bocor. Ya. Yang penting kita aman, ya kan? Ini today's society dikatakan. Masyarakat zaman sekarang. Dalam satu perahu, yang di bawah itu sudah sibuk karena kemasukan air semua. Bocor. Yang di atas masih berjemur di bawah terik matahari. Menikmati pemandangan dan berkata, kita sangat senang. Happy. Karena the hole isn't at our end. Lobangnya bukan pada perahu kita. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Kalau ini yang terjadi, kira-kira yang di atas aman tidak? Enggak. Karena kalau satu perahu ada bagian yang bocor, tunggu waktunya. Perahu itu akan, karena satu perahu itu adalah satu kesatuan. Unity. Jangan kita pernah merasa, ini urusan dia, bukan urusan saya. Saudara, hari-hari ini dalam pelayanan kami banyak doakan orang-orang yang sedang khawatir. Pernah saya dengan Bu Ros, saudara, ya, dari luar kota ya, bersama teman-teman. Langsung malamnya doakan ada jemaat keluarganya yang khawatir kondisi anaknya. Kami stay di sana sampai hampir jam 11 malam. Mendampingi keluarga itu, saudara. Mendoakan terus. Sampai jam 10 lewat, sudah malam. Kami terus bersama. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan minta kita penuh dengan belas kasihan. Karena belas kasihan, kasih Tuhan akan melenyapkan ketakutan dan mendatangkan mujizat. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara terkasih, apa yang terjadi ketika dalam kehidupan ini? Musuh mulai menyerang dengan ketakutan. Seperti yang dialami oleh Yairus. Saudara tahu Yairus di Alkitab? Dikatakan di dalam Markus pasal 5. Ya. Maka Yairus itu di ayat yang ke-35 dia mendapatkan berita yang tidak enak. Dan berita itu adalah sudah terlambat. Anakmu ini sudah gak bisa ditolong lagi. Jangan lagi menyusah-nyusahkan guru. Kalau terima berita seperti ini, manusia normal dimanapun saudara, pasti akan takut. Takut. Ini bukan berita yang bagus. Tetapi di ayat 36, Yesus, apa saudara? Tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Katakan sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan hiraukan apa? Perkataan.
Apa yang terjadi hari-hari ini? Kita sudah dengar dari Pak Ben Hur dan hamba-hamba Tuhan. Berita hoax itu berbahaya. Medsos berbahaya. Tapi saya mau katakan juga, berita-berita negatif juga berbahaya. Amin. Saya pesankan sebagai gembala, jangan terlalu banyak sebarkan berita-berita yang menakuti orang. Yang setuju katakan amin. Tidak perlu saudara. Sebarkan berita, sudah berapa yang di sini, yang di sana sini. Lebih baik sebarkan firman Tuhan. Amin. Sebarkan renungan, sebarkan janji Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Doa-doa yang membangun, yang menguatkan. Amin. Karena perkataan dapat membuat seseorang jadi makin takut atau dia makin percaya Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Ketakutan timbul dari apa? Pendengaran juga. Pendengaran berita-berita negatif. Kata pada di sebelah saudara, lebih banyak baca Alkitab. Ada amin? Why? Karena ketakutan ada di mana-mana. Ayat 37. Lalu Yesus tidak apa? Memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara Yakobus. Pesan yang pertama tadi, perhatikan rutinitas kita. Ya. Gaya hidup kita. Lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Pesan yang kedua ini, perhatikan komunitas kita. Katakan, perhatikan komunitas. Mengapa Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut, kecuali ring satunya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Karena Yesus sedang mencari orang-orang yang sepakat, yang percaya, yang seiman, yang unity. Ada amin? Kalau orang-orang tidak unity, pengurapan tertahan. Mujizat itu tertahan. Mengapa? Pengurapan hanya turun dan berkat turun kalau kita semua unity. Ada amin? Mengapa penting sekali unity ini? Supaya kuasa Tuhan turun. Saudara lihat. Ketidakpercayaan membuat mujizat bisa tertahan. Setiap kali Yesus tiba di satu kota, dia lihat dulu ada iman nggak? Ada iman nggak? Ketidakpercayaan membuat di Nazaret hanya beberapa saja yang disembuhkan. Ketidakpercayaan membuat mujizat terhalang. Oleh sebab itu Yesus ingin komunitas yang sehat. Why saudara? Karena di ayat 38 dikatakan, waktu tiba di rumah ibadat, apa yang terjadi saudara? Di sana dilihat orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tetapi tidur. Sebenarnya ini adalah perkataan iman dari Yesus. Tapi perkataan iman ini disambut dengan apa, saudara? Mereka menertawakan dia. Saya heran, saudara, kalau baca ayat ini. Saudara lihat ayat 40 ini mereka tertawa. Di ayat sebelumnya dikata apa? Mereka itu meratap dan menangis di ayat 38. Menangisnya pun suaranya apa? Nyaring. Iya, saudara lihat, aneh nggak? Tiba-tiba dari meratap, menangis itu suara nyaring, tiba-tiba bisa jadi tertawa. Kalau di zaman sekarang orang tipe apa ini saudara? Saudara terjemahkan aja ya. Tapi ini adalah tipe orang yang tidak asli saudara. Not real. Mereka bukan sahabat. Mereka itu tiba-tiba bisa berubah. Hanya penampilan aja. Tiba-tiba dari menangis bisa tertawa. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, mohon maaf, apa yang Yesus lakukan? Diusir semua saudara. Mungkin ada yang berkata, ini kok tega kali Yesus. Katanya lemah lembut. Katanya baik, penuh kasih, kok diusir. Yesus mau menjaga saudara atmosfer itu. Hanya ayah, ibu, anak itu yang boleh bersama dia masuk. Mengapa? Komunitas itu penting. Pesan saya pada hari ini, perhatikan lingkungan komunitas kita, orang-orang beriman.
Kalau saudara tanya, Pak Lu, di mana komunitas orang beriman? Ayo ikut KUL. Amin. Ayo ikut KOM, saudara. Di sana komunitas orang-orang percaya. Ayo ikut menara doa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Engkau bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah Yes, Lord. memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saya akan close. Markus 5 tadi ditutup dengan ayat 41. Mujizat itu turun. Anak itu disembuhkan. Talitakum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42. Seketika itu juga. Katakan seketika itu. Anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Siapa yang rindu? Ada mujizat Tuhan turun. Amin. Hari ini mari kita jaga hati kita. Patahkan semua ketakutan. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan, be strong. Amin. Bahasa Inggrisnya, firman Tuhan katakan, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Saudara lihat, power, kuasa itu dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Love itu dari Tuhan. Di mana ada love, ada kasih, di sana Tuhan pasti hadir. Pak Lugimin, bagaimana saya memilih dan memilah teman hari-hari ini? Bergaul dengan teman-teman yang punya kasih. Jangan yang suka gosip. Amin. Kalau dia suka gosipin orang, tunggu giliran dia gosipin saudara. Ya, tunggu aja gilirannya. Bergaul dengan siapa Pak Lu? Dengan yang punya semangat, yang terus membangun, bukan melemahkan. Ya. Bergaul dengan yang punya pikiran yang jernih, sound mind. Hidupnya tertib, nggak kacau saudara. Tidak galau. Ya. Tetapi sound mind. Yang hidupnya itu penuh dengan hikmat dari Tuhan. Maka saudara pasti akan diberkati berlimpah-limpah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sungguh-sungguh dari hati kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami rindu tetap di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, bermalam di bawah kepak sayap-Mu. Kami mau Tuhan berdiam, duduk
di dalam naungan-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan, penolong dan pelindung dalam hidup kami. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Mari buka hatimu. Oria Rama Shikara, Shikia Rama Karabura, Ia Rama Sondoro Bakara Makarabura. Demikian firman Tuhan, anakku, walaupun di luar terjadi banyak kepanikan dan ketakutan, jangan engkau terpengaruh. Jangan engkau terlalu banyak mendengar berita-berita negatif itu. Sebab sesungguhnya Aku yang menjaga hidupmu. Aku yang melindungi semua keluarga. Oleh karena firman-Ku ya dan amin. Dan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Akulah perisaimu, Akulah yang melindungi kehidupanmu. Uria Rama Shikara Rabara. Terima dalam nama Yesus. Mari hardik semua ketakutan, segala ketakutan kami usir dalam nama Yesus. Kami hancurkan. Engkau tidak punya kuasa apapun untuk melemahkan iman. Engkau tidak punya kuasa apapun untuk mempengaruhi anak-anak Kristus yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, curahkan ya Tuhan iman, iman, dan iman. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang besar, yang memindahkan gunung. Semua gunung dalam nama Yesus pindah. Sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Pergi. Yes. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan bagi semua umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di wadah ini, yang ada di GB My Family. Terima dalam nama Yesus. We thank you Lord. We thank you Jesus. Hallelujah. We love you Lord. Oria Rama Shikarara.